2 tahun permintaan warga nggak pernah digubris, kini Kali Angke sudah selesai dipanjangi turap jumbo. Warga lega, terima kasih Pak Heru dan jajaran. Nah, alhamdulillah tahun ini kita dapetin realisasi untuk pembangunan TPT ini. Jadi ada 2 trap, satu yang di bagian atas kurang lebih tinggian sekitar 5 meter, kemudian yang di bawah ketinggian 2 meter. Dengan alat berat ini memang dari Dinas PU, nanti ada juga bantuan daripada BWS untuk pelaksanaan, tadi BWS juga sudah hadir, dan juga terkait untuk penanganan perencanaan juga ada BPPT akan mendukung kita untuk pelaksanaan kedepannya secara teknisnya. Heru Budi ini bukan orang sembarangan, bos, ya, dan dia juga termasuk orang yang paling pas untuk memimpin Jakarta. Beliau pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta Utara di era Gubernur Jokowi. Menjabat juga sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah di era Gubernur Ahok. Nah, imbas karir yang begitu cemerlang dan bersih, hingga akhirnya mengantarkan Pak Heru Budi ini sebagai Kepala Sekretariat Presiden sejak 20 Juli 2017 silam. Nah, minggu lalu, beliau dilantik sebagai pejabat Gubernur Jakarta menggantikan Anies Baswedan. Enak banget nyebutnya ya. Dilansir dari laman kompas.com, proyek pembangunan sheet pile atau turap di pinggir Kali Angke wilayah Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat telah dimulai. Turap ini akhirnya dibangun setelah penantian begitu panjang warga selama 2 tahun terakhir. Kepala Sudin Sumber Daya Air SDA Jakarta Barat, Purwanti, mengatakan pengerjaan telah dimulai berupa pengerukan tanah di tengah kali. Kata Purwanti, pada November silam, dari pihak Sudin SDA Jakarta Barat mengeruk tanah yang sudah dibebaskan, lokasinya yang ada di tengah kali dengan kegiatan swakelola. Pengerukan itu dilakukan menggunakan sejumlah alat berat seperti ekskavator. Kata Purwanti, kami menggunakan peralatan yang dimiliki oleh Dinas SDA DKI Jakarta. Ekskavator amfibi sudah mulai bekerja untuk mengeruk kali. Berbarengan dengan pengerukan kali, kata Purwanti, penutupan tanggul dengan sheet pile juga dilakukan oleh pihak Dinas SDA DKI Jakarta melalui penyedia jasa. Sedangkan Dinas berkontrak dengan penyedia jasa untuk menutup tanggul dengan sheet pile sepanjang 27 meter. Turap sepanjang 27 meter itu akan berada tepat di samping Jalan Ring Road atau Lingkar Luar Barat, Kembangan. Ketua Kampung Siaga Bencana Kembangan Utara, Durahim Nur, sebelumnya menyebutkan, puluhan tahun warga di sekitar Kali Angke selalu dibayangi musibah banjir, khususnya bagi warga Kembangan, Jakarta Barat. Entah mengapa sungai itu seakan ingin berkenalan lebih dekat dengan para tetangganya dengan meluapkan airnya. Kali Angke selalu bertamu ke rumah-rumah warga hingga membuat orang kerepotan. Durahim Nur sudah menyaksikan Kali Angke meluap pada tahun 95. Banjir bisa saja datang meski terik matahari tengah bertengger di atas kepala. Kata Durahim, walaupun hujan besar kalau tidak ada kiriman air nggak ada banjir. Sebaliknya kalau di sini kering kerontang, matahari panas, kalau hulu siaga 1, 2, atau 3, pastilah banjir kami. Dur menyatakan selama ini banjir bisa merendam hingga ketinggian 2 meter. Sedangkan pada tahun 2022, banjir merendam paling tinggi 1 meter. Tapi warga bisa terendam setiap bulan atau bahkan 1 bulan 2 kali. Ia berkata, paling parah itu hampir 2 meter ya, tahunnya saya lupa, sebelum COVID-19 sekitar tahun 2019 kali ya. Tahun ini pernah semeter lebih, tiap bulan pasti kena banjir. Bisa sebulan 2 kali kadangnya. Warga kadang mengungsi ke musola atau RPTRA Kembangan. Menyikapi keadaan tersebut, Dur telah mengajukan permohonan pembangunan sheet pile atau turap di pinggir Kali Angke. Dur berkata, kami sudah buat permohonan sheet pile dan pembuatan rumah pompa sekitar 2 tahun lalu saat rembuk RW. Tapi selama musyawarah perencanaan pembangunan 2 tahun ini, kami belum tembus-tembus, katanya karena anggaran untuk COVID. Nah, pembangunan turap tersebut sangatlah dinantikan oleh warga dan dirinya. Sebab jika seluruh area pinggir Kali Angke di Kembangan Utara telah terbarikade, maka luapan sungai bisa diminimalisasi. Dur berkata, kalau sudah ter-sheet pile, pintu airnya berfungsi ditambah dengan pompa air, insya Allah nggak akan banjir di RW 1 Kembangan Utara. Pompa yang diajukan ini cukup untuk menanggulangi RW 1. Dan kini, pada Januari 2023, turap-turap telah terpanjang memagari Kali Angke agar tak meluap ke permukiman warga seperti peristiwa banjir pada Juli 2022 lalu. Proses pembangunan turap masih terus berlangsung. Kata Lurah Kembangan Utara Rudi Haryanto, tinggal pengecoran tanggul saja.
Lokasi turap untuk kali yang dulu meluap ini ada di dekat permukiman rawan banjir di RT 7 RW 1. Turap atau sheet pile dipasang di pinggiran kali sepanjang 27 meter. Rudi Haryanto menunjukkan turap-turap sudah terpancang di tanah, namun bagian atasnya masih tidak sama tinggi. Sejumlah pekerja masih mengerjakan pembangunan di bagian atas turap itu. Kata Rudi, nanti bagian atas dipotong terus dibuat tanggul. Jadi, bagaimana menurut Anda? Janji manis tapi ngibul hunian vertikal, Heru Budi gaspol tata permukiman kumuh ratusan RW di Jakarta. Warga kampung kumuh bakal jadi glowing, gak cuma diresmikan, lalu ditinggal. Dari sisi kebijakan penataan permukiman, kita memang melakukan upaya untuk melakukan peningkatan kualitas permukiman di 200 RW di DKI Jakarta. Ini adalah harapan masyarakat di Kelurahan Sukapura, ingin kampungnya ditata dengan baik. Dan saya akan mengawal ini sampai nanti ada koordinasi dengan SKPD dan UKPD yang lain, itu saya akan ikut di dalamnya dengan difasilitasi teman-teman di Wali Kota Jakarta Utara. Tidak ada ketegasan dari Pemprov DKI terhadap keberadaan permukiman kumuh tersebut. Lingkungan pengennya nggak mau banjir gitu, air kan sering mati gitu, listrik pengennya lancar biasa aja gitu. Ini rumah udah duruk berapa kali nih sampai saya bosan nggak punya duit, duruk lagi. Ngurusin rumah mah ya nggak bisa habis lah. Pindah lokasi, tergantung juga sih lokasinya. Mau, sih mau, saya nggak tahu kalau yang lain gitu. Kalau bilang capek ya capek gitu, Pak. Kalau umpamanya kawasan permukiman kumuh tadi itu tidak sesuai dengan rencana tata kota, maka suka tidak suka harus ada program relokasi. Dalam hal ini tentu Pemprov DKI harus menyediakan relokasi bisa berupa hunian vertikal yang tidak jauh dari tempat lokasi yang sekarang. Yang kedua, kalau memang sesuai dengan peruntukannya, maka yang dilakukan adalah peremajaan kawasan atau perbaikan permukiman kumuh tersebut. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana menata permukiman kumuh yang tersebar di 250 RW di ibu kota untuk meningkatkan taraf kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kata PJ Heru pada Jumat 6 Januari, nanti akan ada bedah rumah dan lain-lain. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi DKI, Afan Adriansyah Idris, menambahkan, berdasarkan data BPS, tercatat di Jakarta ada 450 RW kumuh. Dari jumlah itu sebanyak 200 RW di ibu kota sudah mendapatkan penanganan, sedangkan sisanya sebanyak 250 RW akan mendapatkan pembenahan secara bertahap hingga tahun anggaran 2026. Namun Pemprov DKI belum memberikan detail jumlah anggaran yang diperlukan untuk program pembenahan pemukiman kumuh itu. Heru dan Afan menjelaskan bahwa anggaran pembenahan kampung kumuh sudah dialokasikan termasuk bekerja sama dengan perusahaan melalui dana tanggung jawab sosial atau CSR. Afan menambahkan pembenahan yang akan dilakukan salah satunya menata ulang kawasan permukiman padat dan kumuh karena dinilai tidak sehat, yaitu tidak ada pencahayaan dan tidak ada sirkulasi udara. BPS DKI Jakarta mengungkapkan jumlah penduduk miskin di ibu kota bertambah 3.750 orang menjadi total 502.000 orang atau sekitar 4,69% dari total jumlah penduduk Jakarta. Berdasarkan hasil survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas pada Maret 2022, adapun jumlah penduduk DKI Jakarta pada 2021 berdasar data BPS DKI mencapai 10,6 juta orang. Inilah kerja nyata yang diharapkan warga Jakarta, memperhatikan warga yang tinggal di kawasan kumuh untuk dirapikan menjadi tempat yang lebih baik lagi. PJ Heru tidak memberikan janji muluk-muluk seperti yang dilakukan oleh Anies, yang hanya bisa meresmikan rumah susun tapi tidak bisa ditinggali. PJ Heru juga tidak ingin kasus seperti yang dialami oleh warga kampung Susun Bayam terulang kembali. Maka dari itu PJ Heru membangun atau membenahi kampung ini secara bertahap. Ini bukti bahwa PJ Heru lebih banyak bekerja dibandingkan banyak omong, mengumbar janji, atau menjadikan warga sebagai bahan politik pencitraan. PJ Heru hanya fokus untuk mengembalikan harga diri Jakarta dengan membersihkan sampah-sampah peninggalan gubernur sebelumnya. Bahkan beberapa tokoh yang disisipkan di pemerintahan oleh pemerintah sebelumnya dicabut satu persatu oleh PJ Heru dengan tegas dan cepat. Selain merapikan pemukiman kumuh, Heru juga fokus pada penanganan banjir. Dirinya menyiapkan alat-alat pengeruk sampah di berbagai tempat yang sudah lama banget gak dikorek lumpurnya. Dia mencontoh dan melihat inspirasi dari seorang Ahok yang begitu luar biasa,
mempertanggungjawabkan dana masyarakat yang mereka himpun lewat pembayaran pajak dan APBD. Tidak boleh sembarangan menggunakan uang karena kita tahu bahwa jika sembarangan yang menjadi bayarannya adalah ditangkap KPK. Heru Budi adalah harapan bagi masyarakat Jakarta yang akan membuat DKI Jakarta lebih baik lagi sampai 2024 nanti. Kelihatannya PJ Heru ini akan menjadi seperti kuda Troya yang akan memporak-porandakan pencapaian kosong Anies dan omongan bualannya selama ini. Rekam jejak puluhan tahun di DKI Jakarta dari wali kota sampai gubernur sangatlah jelas dan orang ini kelihatannya sangat bersih ya. Jadi, bagaimana menurut Anda?